Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Apa sih yang kita cari dalam hidup? Kalau cuman harta, kesenangan, duniawi, fasilitas yang pada akhirnya semua akan kita tinggalkan di saat kita kembali kepada Allah, maka hidup ini akan menjadi sia-sia. Karena tujuan dari setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, tidak lain adalah mencari berkah. Karena berkah tidak hanya membahagiakan kita di dunia, tapi berkah akan mengucurkan kebahagiaan sampai kehidupan kita di akhirat nanti. Kehidupan yang paling abadi. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah. Bulan Rajab, bulannya Allah. Bulan Sya'ban, bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bulan Ramadan adalah bulan kita semua. Bulannya hamba-hamba Allah. Disitulah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita ingin menggapai keberkahan tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Maka Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk kita terus meraih dan menggapai nilai-nilai keberkahan. Memetik kemuliaan dari Allah sebanyak-banyaknya. Merugilah orang yang ketika bulan Ramadan dia hanya berdiam diri saja. Tidak membuat aktivitas ibadahnya ke tahap yang lebih baik. Dia tidak peduli terhadap anak-anak yatim, kaum du'afa, dan dia tidak memuliakan tamu, tidak memberikan kebahagiaannya kepada orang di sekitarnya, merugilah orang itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan hadir hanya sekali dalam 1 tahun. Dan kita belum tahu, jangan-jangan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan terakhir kita berpuasa. Subhanallah. Kawan bantu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak nilai-nilai keberkahan, Allah mau kita menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa ini. Jelas dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah mau kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan apa? Dengan menggapai keberkahan-keberkahan tadi. Dari sekian banyak pohon-pohon keberkahan, satu yang paling dahsyat itu adalah sedekah. Sedekah adalah sebuah pembuktian bahwa harta yang kita miliki itu sepenuhnya bukan milik kita. Kita hanya dititipi saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada harta yang kita bawa mati. Baju branded, serba mewah, beli di luar negeri, ujung-ujungnya yang kita kenakan hanya kain kafan saja, 2 lapis. Rumah kita mewah, bertingkat, ada lift di dalamnya. Tapi ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepadanya, rumah kita hanya 1 kali 2 meter saja. Maka sedekah adalah konsep yang begitu canggih. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Tetapi pahalanya, kucuran investasi akhiratnya, tidak hanya sekedar sampai di hari kiamat saja, tapi ila yaumil mahsyar, sampai di padang mahsyar. Hari di mana Allah membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Islam agama hebat. Mereka orang yang mampu bisa memberikan sebagian hartanya dengan konsep zakat dan infak. Apa itu infak? Infak adalah sesuatu yang diberikan dalam bentuk materi. Uang, kita bantu masjid dengan memberikan beberapa sak semen, kemudian kita belikan lagi kubah untuk masjid, itu infak. Zakat adalah pemberian dari kita yang mampu pada waktu tertentu dan dengan ukuran tertentu. Lalu kenapa dengan sedekah? Sesuatu yang paling hebat. Karena sedekah itu adalah kebaikan yang bisa diberikan oleh hamba Allah dalam bentuk apapun. Ketika orang punya harta, dia bisa bersedekah dengan hartanya. Tapi Ustadz, saya tidak punya harta. Saya punya konsep. Saya ingin DKM masjid di perumahan saya menjadi sesuatu yang bermanfaat buat umat.
Nah, sedekahkan konsep kita, pikiran kita. Dan subhanallah, bahkan kita bisa bersedekah dengan tenaga kita masing-masing. Kucuran keringat. Harta tidak punya, ide memang bukan pemikir, tapi kita punya tenaga. Membantu tetangga pindahan saja, itu sudah bagian dari sedekah. Bahkan kita tidak menyusahkan orang lain. Kita membahagiakannya hanya dengan senyum. Itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Rasulullah berpesan, engkau tersenyum saja, tidak menyusahkan orang lain, engkau bahagiakan orang lain, itu sudah menjadi sedekah. Lalu bayangkan betapa deras aliran nilai keberkahan sepanjang bulan Ramadan ketika kita bersedekah dengan apapun. Itulah kenapa kaum muslimin berlomba-lomba. Ketika datang waktu berbuka puasa, mereka menghadiahkan ribuan nasi box. Untuk apa? Mencuri perhatian Allah dengan sedekah kita masing-masing. Mumpung masih diberikan usia, mumpung kita masih bisa bernafas, mumpung kaki masih bisa melangkah, maka gunakanlah nafas itu, usia itu, langkah kaki itu untuk terus kita bersedekah kepada siapapun. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ternyata bersedekah itu bisa dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Islam agama yang begitu memuliakan orang lain. Kenapa? Ada dua hal yang harus kita jaga dalam hidup kita. Yang pertama adalah hablum minallah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua ingat, hablum minan nas. Setelah menjaga hubungan dengan Allah, jangan lupa memuliakan sesama kita. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, dengan sedekah yang selalu kita tebarkan di mana-mana. Semoga bermanfaat dan jangan lupa langsung saja kunjungi semangatbantu.com supaya kita tahu donasi apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang memerlukan sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.